Bab 73. Bandit Tak Berbatas, Bagian 2. Begitu nama Bandit Tak Berbatas disebutkan, wajah seluruh tentara bayaran langsung berubah muram. Bandit Tak Berbatas. Alis Jian Chen mengerut rapat. Ia sendiri tidak terlalu mengenal kelompok bandit ini. Dari berbagai kitab yang pernah ia baca, baik di kediaman Changyang maupun di perpustakaan Kargat, satu-satunya informasi yang ia peroleh hanyalah bahwa Bandit Tak Berbatas merupakan kelompok bandit yang sangat kuat dan telah eksis selama lebih dari 200 tahun. Sejak awal kemunculannya, Bandit Tak Berbatas sudah dikenal sebagai kekuatan besar. Mereka berkeliaran di perbatasan beberapa kerajaan dan menjadi mimpi buruk bagi setiap kafilah dagang. Metode mereka kejam tanpa ampun. Setiap kali merampok pedagang, mereka tidak pernah menyisakan satupun korban hidup. Tak terhitung jumlah tentara bayaran yang mati di tangan mereka. Bahkan, Bandit Tak Berbatas kerap menyerang desa-desa, dan sesekali meluluhlantakkan kota-kota kecil. Di masa lalu, 2 kota kelas 3 pernah dijarah habis oleh mereka, sementara sebuah kota kelas 2 mengalami kehancuran parah akibat serangan mereka. Setiap desa yang mereka bantai semakin memperkuat bayang-bayang teror yang menyelimuti wilayah sekitarnya. Para pedagang menjadi takut melakukan perjalanan jauh, menyebabkan kerugian besar bagi beberapa kerajaan besar. Akhirnya, 4 kerajaan besar, Kerajaan Gesun, Kerajaan Bulan Biru, Kerajaan Angin Biru, dan Kerajaan Vieyar, berhasil menemukan markas utama Bandit Tak Berbatas. Mereka mengerahkan pasukan untuk memusnahkan kelompok ini. Namun, kekuatan Bandit Tak Berbatas jauh melampaui perkiraan. Meskipun pada akhirnya pasukan koalisi berhasil menekan mereka, harga yang dibayar adalah korban jiwa yang sangat besar. Setelah beberapa upaya gagal, keempat kerajaan tersebut mengirimkan masing-masing satu ahli terkuat mereka untuk menyerang markas utama di Gunung Tak Berbatas. Keempat ahli itu bertarung di sana dengan kekuatan yang mengguncang langit dan bumi. Seluruh gunung bergetar hebat, bahkan terbelah. Dentuman pertempuran berlangsung selama 1 hari 1 malam sebelum akhirnya mereda. Di tengah pertarungan, 6 puncak gunung tak berbatas runtuh sepenuhnya. Ketika para ahli dari 4 kerajaan kembali, ekspresi wajah mereka suram dan tak sedap dipandang. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun dan segera pergi. Tak lama kemudian, komandan pasukan pemusnah menerima perintah langsung dari raja untuk segera menarik seluruh pasukan dari Gunung Tak Berbatas. Tak seorang pun benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam gunung saat itu. Namun, bahkan orang bodoh pun bisa menebak hasil akhirnya. Kenyataan ini sulit diterima oleh para tentara bayaran dan pedagang. Akibatnya, reputasi Bandit Tak Berbatas justru melambung tinggi, hingga bagi sebagian orang, mereka telah menjadi sosok mitos yang ditakuti oleh banyak kerajaan tetangga. Meski demikian, masih ada satu kabar baik. Setelah pertempuran besar di Gunung Tak Berbatas, aktivitas bandit ini menurun drastis. Walaupun setiap tahun masih ada pedagang dan tentara bayaran yang tewas di tangan mereka, frekuensinya jauh berkurang dibanding masa lalu. Serangan kini hanya terjadi kira-kira sekali setiap 2 bulan, dan metodenya pun tidak sekejam sebelumnya. Hal ini memberi celah bagi para pedagang untuk bernapas lega. Sayangnya, waktu kemunculan Bandit Tak Berbatas tetap tak bisa diprediksi. Maka, meskipun kafilah mencoba mengatur jadwal perjalanan untuk menghindari mereka, usaha itu nyaris mustahil. Keparat! Bandit Tak Berbatas bukan apa-apa. Aku akan menebas mereka seperti rumput, teriak seorang tentara bayaran sambil menerjang maju, tanpa sedikitpun rasa takut di matanya. Selain dia, tentara bayaran lainnya juga menatap Bandit Tak Berbatas yang mendekat dengan sorot mata penuh kebencian. Kelompok bandit ini telah membunuh terlalu banyak tentara bayaran dan pedagang. Bahkan, sebagian dari mereka kehilangan keluarga dan sahabat di tangan bandit-bandit ini. Rasa takut yang semula ada kini sepenuhnya ditelan oleh dendam membara. Sebagai para pengelana yang menggantungkan hidup pada kekuatan mereka sendiri, naluri pembunuh para tentara bayaran bangkit, menekan moralitas yang biasanya mereka junjung. Di saat ini, mereka berubah menjadi sekelompok pria yang tak lagi mengenal rasa takut, bahkan terhadap kematian. 10 tahun lalu, ayahku mati di tangan Bandit Tak Berbatas. Hari ini, aku akan menuntut balas untuknya. Seorang tentara bayaran berusia sekitar 20 tahun menatap bandit-bandit itu dengan mata merah darah, dipenuhi kesedihan dan amarah. Seorang pria parubaya lainnya, berusia sekitar 40-an, mengertakkan gigi dengan niat membunuh yang tajam. 5 tahun lalu, Bandit Tak Berbatas membunuh saudaraku. Bahkan jika hari ini aku harus mati, aku akan membawa setidaknya satu dari mereka sebagai alas kubur untuk saudaraku. Garis-garis cahaya hitam terus melesat tanpa henti. Bahkan sekarang pun,
Beberapa pemanah tentara bayaran masih tumbang terkena cahaya aneh itu. Sebagian tentara bayaran berusaha berlindung, sementara yang lain terus menembakkan anak panah ke arah bandit-bandit yang mendekat. Ketika jarak semakin menipis, banyak tentara bayaran mulai kehilangan ketenangan. Jumlah bandit yang menyerbu memberi tekanan besar, membuat sebagian dari mereka ketakutan dan mundur. Semangat pemberontakan mereka memudar. Tidak semua orang berani menghadapi kematian, dan di antara barisan tentara bayaran, selalu ada mereka yang pengecut. Melihat situasi mulai tak terkendali, seorang pria setengah baya berteriak keras, "Jangan panik, ini hanya sebagian kecil dari bandit tak berbatas. Kekuatan mereka tidak lebih besar dari kita. Selama kita bersatu, kita bisa mengalahkan mereka. Jika tidak, kita semua akan mati di sini. Saudara-saudara, demi hidup kita harus bertarung bersama." Teriakan itu membangkitkan kembali keberanian, bahkan di hati tentara bayaran paling pengecut sekalipun. Jika ingin bertahan hidup, mereka harus melawan. Hasrat untuk hidup memaksa mereka menyingkirkan rasa takut dan bersiap mempertaruhkan nyawa. Para tentara bayaran berusaha menghindari garis-garis cahaya hitam sambil terus menembakkan panah. Setelah lebih dari 100 bandit tewas, bandit tak berbatas akhirnya mencapai barisan depan. Pada saat itu, setiap tentara bayaran telah melepaskan anak panah terakhir mereka. Busur pun dibuang, dan satu persatu mereka memanggil senjata suci, bersiap bertarung jarak dekat. Ah! Ah! Raungan kedua belah pihak menggema, menembus langit malam, saat senjata-senjata saling beradu. Namun, tentara bayaran tetap tak mampu melihat apa yang tersembunyi di balik barisan bandit. Garis-garis cahaya hitam masih dengan akurat menembus pertahanan mereka. Dalam sekejap, belasan tentara bayaran kembali tumbang. Kapten sedang ditahan oleh para ahli bandit. "Charles, Gesen R, Mel, ikut aku. Kita harus menemukan tempat persembunyian para pemanah," teriak seorang tentara bayaran berbaju zirah di tengah kekacauan. Usai berkata demikian, ia melompati mayat seorang bandit dan berlari menuju sumber cahaya hitam. 3 tentara bayaran yang dipanggil segera mengikutinya. Dengan memanfaatkan tubuh bandit sebagai perisai, mereka menerobos hujan cahaya hitam dan terus maju. Keempat tentara bayaran itu melompati mayat-mayat yang bergelimpangan. Bandit-bandit biasa tak mampu menghentikan mereka. Walaupun secara keseluruhan bandit tak berbatas cukup kuat untuk menandingi sebuah kerajaan, jumlah kecil ini jelas tidak cukup. Terlebih lagi, para elit bandit telah ditahan oleh beberapa ahli sejak awal pertempuran, sehingga tak ada bandit kuat yang tersisa untuk menghalangi mereka. 3 garis cahaya hitam kembali melesat ke arah mereka, disusul 3 lagi dari belakang. 6 cahaya hitam bergerak tanpa suara, jelas menunjukkan bahwa para pemanah atribut gelap telah menyadari niat keempat tentara bayaran itu. Namun, keempatnya bukanlah orang lemah. Mereka memanggil senjata suci masing-masing dan menghantam cahaya hitam itu secara langsung. Saat senjata dan cahaya bertabrakan, sinar hitam langsung lenyap. Langkah mereka tak terhenti sedikit pun, terus melaju menuju para pemanah bandit. Mereka tahu, jika ancaman ini tidak disingkirkan, korban di pihak tentara bayaran akan terus bertambah. Meskipun gabungan 3 kelompok tentara bayaran ini berjumlah ratusan orang, kekuatan mereka tergolong rendah di dunia tentara bayaran. Sebagian besar hanya berada di tingkat Saint. Mereka yang mencapai tingkat Saint Agung sangatlah sedikit. Hanya ada beberapa Saint Agung di sini, 3 kapten kelompok dan seorang wakil kapten. Namun saat ini, keempatnya tengah terlibat pertempuran sengit dengan para ahli bandit dan tak memiliki waktu untuk memburu para pemanah. Begitu keempat tentara bayaran itu menghilang dari pandangan, hujan cahaya hitam pun berhenti. Entah mereka telah berhasil membunuh para pemanah atau tidak, setidaknya mereka telah membeli waktu yang sangat berharga. Bagaimanapun, cahaya hitam itu merupakan ancaman besar bagi tentara bayaran. Di malam hari, serangan itu sulit dideteksi, dan kecepatannya terlalu cepat bagi tentara bayaran yang lebih lemah. Tanpa ancaman serangan jarak jauh, para tentara bayaran tak perlu lagi menyisakan tenaga untuk bertahan. Kini, mereka bisa bertarung dengan kekuatan penuh dan mencabik-cabik para bandit. Pada titik ini, seluruh tentara bayaran membuang rasa takut mereka terhadap bandit tak berbatas. Demi bertahan hidup, mereka mengerahkan seluruh kemampuan, berharap bisa keluar sebagai pemenang. Pertempuran mencapai puncaknya. Dentingan senjata suci beradu memenuhi udara, darah terciprat ke segala arah, membasahi medan perang. Seiring waktu berlalu, puluhan orang dari kedua pihak tumbang satu demi satu. Jian Chen juga telah terjun ke dalam pertempuran. Ia hanya menggunakan kekuatan Saint, namun daya tempurnya cukup untuk mengejutkan siapapun.
Sosoknya bergerak lincah menggunakan langkah mendalam, menghindari serangan dari segala arah. Di tangannya, ia hanya memegang pedang perak sepanjang sekitar 1,3 meter, selebar 2 jari. Pedang itu berkilat di tangannya dengan kecepatan secepat kilat. Setiap tusukan begitu cepat, hingga yang terlihat hanyalah garis tipis cahaya perak yang berkelebat. Mata telanjang sama sekali tak mampu menangkap wujud asli pedang itu. Bukan hanya cepat, pedang Jian Chen juga nyaris tak bisa ditahan. Gerakan pedangnya sangat presisi. Setiap kali menusuk, ujung pedang selalu mengarah tepat ke tenggorokan lawan, menghabisi nyawa dalam satu serangan. Di tingkat kekuatan yang sama, sangat sedikit orang yang mampu menghindari pedang Jian Chen yang secepat kilat itu. Bab 74, Pertempuran Sengit. Jian Chen mampu bertarung seorang diri melawan musuh-musuhnya. Medan pertempuran di sekelilingnya dipenuhi jeritan memilukan, sementara darah terciprat kemana-mana. Namun bagi Jian Chen, pemandangan seperti ini sudah terlalu biasa, sama sekali tidak menggoyahkan hatinya. Pedangnya terus menusuk tanpa henti. Setiap kali ia menyerang, satu bandit tak berbatas pasti roboh. Dengan kecepatan secepat kilat, musuh dengan tingkat kekuatan setara bahkan tak mampu bertahan lebih dari 3 jurus darinya. Banyak di antara mereka langsung tewas, hanya dengan satu tusukan tepat di tenggorokan. Jika dilihat dari tingkat kultivasi, Jian Chen sebenarnya berada di bawah para bandit tersebut. Namun dalam hal membunuh, tak seorang pun bisa menandinginya. Dalam hitungan menit, puluhan bandit telah tewas di tangannya, membuat pedang angin ringannya terendam darah. Anehnya, pakaian Jian Chen tetap bersih, putih kecoklatan seperti semula, tanpa setitik darah pun menempel padanya. Tanpa disadari, Jian Chen telah menerobos hingga ke inti barisan bandit. Dalam radius 20 meter ke segala arah, ia dikepung oleh bandit tak berbatas, tanpa satu pun tentara bayaran terlihat di dekatnya. Kelompok tentara bayaran terdekat hanya tampak bertarung dalam kelompok kecil berisi 3 hingga 5 orang di pinggiran barisan depan bandit. Bunuh! 3 bandit tak berbatas berteriak serempak sambil menerjang ke arah Jian Chen dengan raungan haus darah. Mereka mengangkat senjata suci masing-masing dan menebas ke bawah, berniat membelah tubuh Jian Chen menjadi 2. Jian Chen bergerak lebih dulu. Sosoknya melesat maju seperti iblis kecepatan, langsung menuju salah satu bandit. Pedang angin ringan di tangannya berkilat merah darah saat meluncur lurus ke arah tenggorokan lawan. Sebagai seorang ahli pedang sejati, setiap gerakan Jian Chen dilakukan dengan kecepatan ekstrim. Bandit itu sama sekali tak punya waktu untuk bereaksi. Yang ia lihat hanyalah kilatan merah berdarah mendekat ke lehernya, lalu tiba-tiba napasnya terhenti. Seolah ada sesuatu yang menyumbat tenggorokannya, membuatnya tak bisa berteriak. Darah mengalir perlahan dari lehernya, dan tubuhnya pun roboh ke tanah tanpa suara. Bahkan di detik-detik terakhir hidupnya, bandit itu tak menyadari bahwa dirinya tengah sekarat. Mungkin ia bahkan tak tahu bahwa tenggorokannya telah ditembus pedang Jian Chen. Tusukan itu terlalu cepat, dan bilah pedang terlalu tipis, hingga rasa sakit pun tak sempat muncul. Setelah menusuk tenggorokan bandit pertama, Jian Chen sama sekali tak berhenti bergerak. 2 bandit lainnya sudah mendekat, senjata mereka terangkat tinggi, siap menghantamnya. Menghadapi 2 bandit yang bersiap menyerang, wajah Jian Chen tetap tenang. Dengan tangan menggenggam pedang, ia mengaktifkan langkah mendalam dan mendekat dalam sekejap. Pada saat yang sama, pedang merah darah di tangannya melesat dan menusuk tenggorokan salah satu bandit. Pedang angin ringan menembus tanpa perlawanan. Bandit itu bahkan belum sempat bereaksi ketika tenggorokannya telah tertembus dalam. Jian Chen menarik pedangnya dengan satu gerakan mulus dan langsung menusuk bandit ketiga. Setiap tusukan Jian Chen terlalu cepat untuk ditangkap mata telanjang. Tak seorang pun mampu menghindari tebasannya. Bandit ketiga pun mustahil selamat setelah tenggorokannya dihantam. Bagi Jian Chen, membunuh sudah menjadi hal biasa seperti bernapas. Melihat nyawa terenggut dari seseorang bukanlah sesuatu yang asing baginya. Ia tak pernah ragu mengambil nyawa seorang bandit. Karena itu, pedang angin ringannya terus menari, menghujani musuh dengan kematian. Di tengah bentrokan brutal ini, tak ada satupun yang aman. Bahkan para kusir kafilah yang belum mencapai tingkat Saint, harus berkelompok bersama beberapa tentara bayaran untuk menahan serangan bandit. Korban berjatuhan dengan cepat di kedua pihak. Baik bandit maupun tentara bayaran mengalami kerugian besar. Selain Jian Chen yang masih bersih tanpa noda darah, semua orang lainnya telah terendam darah, beberapa bahkan terluka parah dari kepala hingga kaki. Meskipun jumlah bandit lebih banyak, kekompakan dan disiplin mereka jauh kalah dibanding para tentara bayaran yang telah lama bertarung bersama. Akibatnya, meski unggul dalam jumlah,
Bandit tak berbatas hanya mampu bertarung seimbang dengan tentara bayaran. Jian Chen terus bergerak ke sana kemari, menghindari serangan dari segala arah. Sementara pedang angin ringannya yang berlumuran darah menusuk ke jantung dan tenggorokan setiap bandit yang mendekat. Hampir setiap gerakan adalah serangan mematikan. Bahkan jika tusukan tidak mengenai titik vital tersebut, luka yang ditinggalkan tetap cukup dalam hingga memperlihatkan tulang. Tak satu pun bandit di sekitarnya mampu melawan. Kebanyakan bahkan tak sempat melihat pedangnya bergerak. Setiap kali bandit mengayunkan senjata, pada saat paling genting Jian Chen akan menghindar. Sebelum mereka memahami apa yang terjadi, tubuh mereka sudah tergeletak tak bernyawa di tanah. Jumlah bandit yang mati di tangan Jian Chen terus meningkat. Perlahan, para bandit mulai menyadari betapa mengerikannya kekuatan Jian Chen, dan mereka pun menjaga jarak darinya. Dalam situasi genting seperti ini, tak seorang pun ingin mati sia-sia. Keahlianmu sungguh mengagumkan. Biarkan aku yang mengujinya. Tiba-tiba, sebuah suara berat menggema, disusul seberkas cahaya hijau kebiruan yang melesat cepat ke arah Jian Chen. Merasakan energi kuat yang terpancar dari cahaya itu, ekspresi Jian Chen langsung berubah. Pendatang ini sangat kuat. Begitu kuatnya, hingga Jian Chen tak berani menerimanya secara frontal. Jika ia memaksa, cedera serius tak bisa dihindari. Cahaya hijau kebiruan itu melaju cepat menembus udara. Dalam sekejap, serangan itu sudah berada tepat di depan Jian Chen. Wajah Jian Chen mengeras. Ia segera memusatkan seluruh tubuhnya dan melompat ke samping. Serangan itu hanya menggesek bahunya sebelum menghantam tanah dengan suara dentuman keras. Sebuah lubang besar langsung tercipta di tanah. Jian Chen segera mundur 15 meter, lalu menoleh melihat lubang tersebut sebelum mengangkat kepalanya kembali. Di bawah cahaya malam, ia akhirnya bisa melihat sosok yang menyerangnya. Penyerangnya adalah seorang pria berusia sekitar 30 hingga 40 tahun. Tubuhnya tampak biasa saja, mengenakan pakaian polos yang membuatnya terlihat sangat sederhana. Jika bukan karena tangan kanannya yang terangkat tinggi memegang sebuah guan dao berwarna hijau kebiruan, tak ada satupun hal yang membuatnya tampak mengancam. Saat Jian Chen mengamati pria itu, sang pria juga menatapnya dengan tenang. "Kau cukup kuat. Lawanmu haruslah aku," katanya datar. Dalam pandangannya, seolah hanya Jian Chen yang ada di dunia ini. Jeritan dan raungan pertempuran di sekeliling mereka seperti tak berarti sama sekali baginya. Pandangan Jian Chen menyapu sekeliling. Posisi pria itu di antara para bandit jelas menunjukkan bahwa statusnya tidak rendah. Meski masih banyak bandit di sekitar Jian Chen, setelah melihat pria tersebut maju melawannya, mereka semua menjauh dan mencari tentara bayaran lain untuk dilawan. Wajah Jian Chen berubah serius. Ia menyadari bahwa ini adalah pertempuran hidup dan mati pertamanya sejak datang ke dunia ini. Meski telah melewati ratusan pertempuran dan yakin tak tertandingi dalam seni pedang, Jian Chen sama sekali tidak yakin bisa menjatuhkan lawan di hadapannya. Dari serangan barusan, kekuatan pria ini jelas lebih tinggi darinya. Ditambah lagi, dengan atribut angin, kecepatan lawannya juga tidak akan kalah. Pria parubaya itu perlahan mengangkat guan daonya lebih tinggi. Bilah senjata itu diselimuti cahaya hijau kebiruan, sementara angin mulai berputar di sekeliling tubuhnya. Melihat gerakan itu, fokus Jian Chen mencapai puncaknya. Bahkan dengan langkah mendalam, kekuatan lawannya terlalu besar. Dengan Saint Force atribut angin yang mengutamakan kecepatan, Jian Chen tak berani sembarangan menguji hasilnya. "Ha!" Tiba-tiba, pria itu berteriak keras dan menerjang maju dengan kecepatan mengerikan. Dalam sekejap mata, guan dao di tangannya nyaris tak terlihat saat menebas ke arah leher Jian Chen. Jian Chen memiringkan kepalanya, dan bilah guan dao itu menyapu tepat di samping wajahnya. Beberapa helai rambutnya terpotong dan melayang di udara. Saat kepalanya condong ke samping, Jian Chen membungkukkan tubuhnya ke depan dan melangkah cepat. Dalam sekejap, jarak mereka menyempit. Pedang angin ringan di tangannya berkilat merah darah dan melesat seperti kilat menuju jantung pria itu. Menghadapi lawan yang lebih kuat, Jian Chen mengerahkan seluruh kemampuannya tanpa ragu. Kecepatannya telah mencapai batas fisiknya saat ini. Dalam sekejap mata, ujung pedang angin ringan telah menembus perut pria parubaya itu, dibungkus oleh ki pedang yang tajam saat menusuk masuk ke dalam tubuhnya. Melihat ujung pedang menembus tubuhnya, ekspresi pria itu berubah drastis, dipenuhi keterkejutan. Namun ia segera bereaksi. Saint Force yang kuat di dalam tubuhnya langsung bergejolak, mengalir deras untuk bertahan. Dalam pertempuran jarak dekat, senjata memang harus mampu menyerang dan bertahan sekaligus. Meski demikian, lapisan Saint Force yang menyelimuti tubuhnya ternyata jauh lebih tipis daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Bab 75,
melawan Saint Master. Pedang angin ringan milik Jian Chen bagaikan pisau panas yang membelah mentega, dengan mudah merobek lapisan Saint Force milik pria itu. Namun meski demikian, daya dorong tusukannya tetap melemah saat harus menembus pertahanan tersebut. Ujung pedang tidak sedikit pun goyah, terus melaju ke depan menuju tubuh pria parubaya itu. Dua lapisan pertahanan awal yang dipasang lawan telah dihancurkan sepenuhnya. Tetapi ketika pedang angin ringan akhirnya menembus semua penghalang, pria itu telah lebih dulu memobilisasi Saint Force atribut anginnya dan memaksa tubuhnya melesat mundur. Pria parubaya itu berhenti beberapa meter jauhnya, menatap Jian Chen dengan tajam. Ekspresinya mengeras saat ia berkata, "Kecepatan yang luar biasa." Jian Chen membalas tatapan itu tanpa mengucap sepatah kata pun. Tubuhnya terasa baik-baik saja meski ia baru saja memaksa dirinya hingga batas. Kecepatan barusan adalah tingkat yang belum pernah ia capai sebelumnya. Namun serangan tersebut tetap berhasil dihindari lawannya. Artinya, jika ia ingin memberikan serangan mematikan di masa depan, itu akan menjadi jauh lebih sulit. Bagaimanapun juga, kekuatan pria itu tidak lebih lemah darinya, bahkan ia adalah seorang saint atribut angin. Dalam hal kecepatan, lawannya jelas memiliki keunggulan alami. Dengan kata lain, menghadapi pria parubaya ini, Jian Chen hampir kehilangan semua kelebihannya. Tak peduli seberapa sempurna seni pedangnya, jika kecepatannya tidak melampaui waktu reaksi lawan, semuanya akan sia-sia. Ditambah lagi, perbedaan kekuatan di antara mereka cukup besar. Jian Chen sama sekali tidak berani bertarung jarak dekat secara frontal. "Kekuatanmu sudah mencapai Saint Master, benar?" tanya Jian Chen, pandangannya tertuju lurus ke arah pria itu. Pria tersebut tidak menyembunyikan keterkejutannya. "Benar, aku berada di tingkat Saint Master menengah." Setelah itu ia berhenti sejenak, lalu menatap Jian Chen dengan sorot aneh. "Sebaliknya, kekuatanmu sendiri sebenarnya tidak terlalu tinggi, begitu pula atribut anginmu. Namun kecepatanmu barusan sama sekali tidak lambat. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana kau bisa mencapai tingkat kecepatan seperti itu." Nada suaranya dipenuhi rasa ingin tahu. Sebagai seorang kultivator atribut angin, jika ia kalah dalam aspek lain, ia takkan terlalu memikirkannya. Namun dikalahkan dalam kecepatan justru menjadi sesuatu yang sulit ia terima. Jian Chen jelas memiliki kekuatan lebih rendah dan bahkan tidak memiliki Saint Force atribut angin, tetapi mampu menyainginya dalam kecepatan. Hal itu membuatnya tak bisa menahan rasa penasaran. "Maaf, aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu," jawab Jian Chen dengan tenang. Mendengar jawaban tersebut, tatapan pria itu mengeras. Ia mencibir dingin. "Jika kau mau memberitahuku rahasia bagaimana caramu meningkatkan kecepatan, aku akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Jika tidak, apakah kau pikir dengan kecepatan seperti itu kau masih bisa menandingiku? Apakah aku bisa menandingimu atau tidak? Mengapa tidak kau coba sendiri?" balas Jian Chen datar. Ia sama sekali tidak gentar. Justru sebaliknya, ia kini sepenuhnya siap bertarung. Tangannya menggenggam erat pedang angin ringan yang masih berlumuran darah. Ujung pedang memancarkan ki pedang, menyelimuti seluruh tubuh Jian Chen. Pria itu terus menatap Jian Chen tanpa berkedip. Di dalam hatinya, ia masih menyimpan keraguan terhadap kecepatan Jian Chen. Meskipun Jian Chen bergerak sangat cepat, ia tidak memiliki Saint Force atribut angin dan tidak mempunyai keunggulan bawaan seperti dirinya. Namun kenyataannya, ia sendiri tidak mampu meniru kecepatan Jian Chen. Menghindari serangan pedang sebelumnya saja telah menguras seluruh kemampuannya. Jika ia sedikit saja lebih lambat, ia yakin jantungnya sudah tertusuk. Karena itulah, jauh di dalam hati, ia mulai merasa waspada terhadap akibat bertarung melawan Jian Chen. Terlebih lagi, melihat pakaian Jian Chen yang tetap bersih tanpa noda, ia bisa menebak bahwa Jian Chen belum mengerahkan seluruh tenaganya. Jika Jian Chen mampu mempertahankan kecepatan setinggi itu secara terus-menerus, maka lambat laun tekanan pada dirinya akan menjadi sangat besar. Melihat lawannya belum juga bergerak, Jian Chen pun tidak terburu-buru. Ia berdiri tenang, mengamati setiap gerakan sekecil apapun. Jian Chen tahu, dalam situasi ini, ketika kecepatannya kalah dari lawan, peluang untuk memberikan serangan mematikan hampir tidak ada. Yang bisa ia lakukan hanyalah menahan pria ini agar tidak membantai para tentara bayaran yang lebih lemah. Jika waktu cukup lama, para ahli tentara bayaran pasti akan kembali dan bersama-sama menanganinya. Sementara keduanya saling berhadapan, pertempuran di sekeliling mereka terus berlangsung. Suara bentrokan senjata dan jeritan masih terdengar tanpa henti. Jumlah korban di kedua pihak terus bertambah. Tanah telah diwarnai merah oleh darah, bahkan di beberapa bagian yang cekung, darah menggenang membentuk kubangan kecil.
Para bandit bertarung habis-habisan. Mereka yang masih bertahan hidup adalah sosok-sosok luar biasa, entah karena kecerdikan atau kekuatan. Pada saat ini, jumlah tentara bayaran dan bandit sudah hampir seimbang. Akhirnya, salah satu dari mereka bergerak lebih dulu. Angin berputar mengelilingi Guan Dao milik pria itu, membuat bilahnya tampak seperti bulan sabit di bawah cahaya malam. Dengan senjata sepanjang 2 meter di tangan, ia berlari menuju Jian Chen. Melihat lawannya menyerang, mata Jian Chen berkilat tajam. Ia mengangkat pedang angin ringan, bersiap bertahan. Pria itu menurunkan Guan Dao berwarna hijau kebiruan ke arah kepala Jian Chen dengan kecepatan luar biasa. Menghadapi Saint Master tingkat menengah, Jian Chen sama sekali tidak berniat menerima serangan itu secara langsung. Ia dengan gesit menghindar ke samping. Namun saat Jian Chen mencoba menusuk dengan pedangnya, arah Guan Dao tiba-tiba berubah di udara. Senjata itu melesat sambil menderu, tepat memukul pedang Jian Chen. Ekspresi Jian Chen berubah drastis. Ia segera menarik kembali pedangnya, enggan beradu langsung dengan Guan Dao tersebut. Pedang angin ringan adalah perwujudan Saint Force miliknya. Hidupnya terikat pada pedang yang tampak rapuh itu. Jika pedangnya rusak, maka nyawanya juga akan terancam. Dan jika pedang angin ringan hancur, Jian Chen akan kehilangan seluruh kultivasinya. Di benua Tianyuan, kematian akibat senjata suci yang hancur bukanlah hal langka. Itu bisa ditemui di mana-mana. Meski senjata suci adalah kondensasi Saint Force di dalam tubuh dan akan menjadi sangat keras saat dipanggil keluar. Bahkan semakin kuat seiring peningkatan pemiliknya. Tetap saja, jika bertarung melawan seseorang yang jauh lebih kuat, kehancuran bukanlah hal mustahil. Kekuatan lawannya sudah berada di tingkat Saint Master menengah, 2 tingkat penuh di atas Jian Chen. Jika pedang angin ringan bertabrakan langsung dengan Guan Dao tersebut, kerugian pasti akan menimpanya. Karena itu, Jian Chen harus menghindari benturan senjata sebisa mungkin. Dalam pertarungan ini, hanya dia yang akan dirugikan jika terjadi benturan langsung. Setelah kembali menghindari serangan lawan, Jian Chen menangkap celah besar yang sesaat muncul dalam pertahanan pria itu. Tanpa ragu, ia langsung bergerak menggunakan langkah mendalam yang nyaris tanpa suara, dan dengan kilatan merah, pedang angin ringan menusuk ke arah punggung lawan. Pedang itu melesat tanpa suara, seolah membelah udara itu sendiri. Kecepatannya mencapai puncak saat mendekati punggung pria tersebut. Diselimuti ki pedang, bilah itu merobek pakaian lawan dan menancap ke punggungnya, menembus kulit. Rasa sakit yang tajam langsung menyambar punggungnya. Ekspresi pria itu berubah seketika, namun ia tidak panik. Ia memang tidak sepenuhnya siap menghadapi kecepatan Jian Chen. Darah menyembur dari lukanya, sementara Saint Force di dalam tubuhnya segera mengalir untuk menekan cedera tersebut. Pada saat yang sama, tubuhnya memancarkan cahaya hijau kebiruan yang semakin terang, dan kecepatannya melonjak tajam. Sebelum bayangannya sempat tertinggal di tanah, dan sebelum pedang angin ringan sepenuhnya menancap, ia sudah memiringkan tubuhnya dan keluar dari jangkauan pedang. Pria itu telah menebak bahwa Jian Chen akan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Pada saat inilah, pertahanan Jian Chen berada di titik terlemah. Menangkap kesempatan langka ini, pria parubaya itu mengangkat Guan Dao-nya tinggi-tinggi. Cahaya hijau kebiruan berkilauan, bagaikan bulan terang di langit malam. Dengan seluruh sisa kekuatannya, ia mengayunkan Guan Dao tersebut ke arah Jian Chen. Dari pertarungan sebelumnya, pria itu sudah menyadari bahwa Jian Chen adalah lawan yang sangat sulit. Pengalaman tempur Jian Chen begitu kaya, hampir tidak ada celah dalam serangan maupun pertahanannya. Gaya bertarungnya nyaris sempurna. Terlebih lagi, serangan barusan telah mengerahkan seluruh kemampuan Jian Chen. Kemungkinan besar, satu-satunya cara untuk melukai Jian Chen secara serius adalah jika tekniknya sendiri lebih unggul. Karena itu, pria tersebut sama sekali tidak berniat menahan diri dalam serangan ini. Guan Dao melesat begitu cepat hingga bagi kultivator yang lebih lemah, mereka bahkan tidak akan sempat bereaksi. Hua! Dengan teriakan menggema, pria itu menebaskan Guan Dao ke arah kepala Jian Chen yang tampak tak berdaya. Tebasan dari atas ke bawah itu sama sekali tidak melambat dan menghantam tanah dengan keras. Seluruh kekuatan pria itu tercurah dalam satu tebasan. Guan Dao menghantam tanah dan meledak, menyemburkan tanah dan batu ke udara. Sebuah lubang besar berdiameter 1 meter terbentuk seketika. Pada saat yang sama, bayangan Jian Chen tampak hancur berkeping-keping. Namun di wajah pria itu, tidak tampak sedikit pun kegembiraan. Sebaliknya, ekspresinya mengeras penuh kejengkelan. Bayangan palsu, teriaknya kaget. Pada saat pikiran itu muncul, rasa bahaya yang luar biasa langsung menghantam benaknya. Tanpa ragu,
Ia melompat ke samping sambil mengangkat Guan Dao dari tanah dan mengayunkannya secara membabi buta ke belakang. Ding! Suara benturan keras terdengar saat Guan Dao itu tiba-tiba beradu dengan pedang Jian Chen yang berlumuran darah. Begitu pedang dan Guan Dao saling bertabrakan, wajah Jian Chen langsung berubah pucat. Perutnya terasa bergejolak hebat. Tanpa ragu, ia segera mundur ke belakang. Bab 76. Menggunakan Taiji untuk menghadapi musuh. Jian Chen mundur sejauh 20 meter sebelum akhirnya berhenti. Wajahnya tak lagi menunjukkan ketenangan seperti sebelumnya. Kini, raut mukanya pucat pasi, seolah darah di tubuhnya telah terkuras habis. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu jauh. Jian Chen hanya mampu bersaing dengan lawannya dalam hal kelincahan. Namun benturan singkat antara senjata Saint mereka barusan telah membuatnya menderita kerugian besar. Walaupun tidak menimbulkan luka yang terlalu parah di permukaan, Saint Force milik pria parubaya itu jauh lebih kuat. Getaran yang dihantarkan melalui Light Wind Sword telah menghantam organ dalam Jian Chen, menyebabkan luka internal yang tak bisa diremehkan. Pria itu menstabilkan tubuhnya sambil menatap Jian Chen dengan sorot mata penuh kewaspadaan. Ini sudah kali ketiga dia nyaris terluka. Ia tak lagi berani meremehkan Jian Chen. Meskipun kekuatan Jian Chen lebih rendah, kecepatan yang dimilikinya jelas melampaui batas wajar, cukup untuk mengancam seorang Saint Master. Dalam hatinya, pria itu sudah mengakui bahwa Jian Chen bukanlah lawan biasa. Namun ketika ia melihat kondisi Jian Chen saat ini, sebuah pemahaman muncul di benaknya. Ia pun tertawa dingin. Bocah, aku akui kecepatanmu luar biasa. Tapi kekuatanmu terlalu lemah. Tanpa memberi kesempatan Jian Chen untuk mengatur napas, pria itu langsung melesat maju, Guan Dao sepanjang 2 meter di tangannya mengarah untuk membelah tubuh Jian Chen menjadi dua. Benturan senjata sebelumnya telah melukai Jian Chen. Menghadapi musuh yang 2 tingkat lebih tinggi dan telah mencapai Midlist Saint Master, luka sekecil apapun bisa menjadi fatal. Selama ini, Jian Chen mampu bertahan hanya karena ia berada dalam kondisi puncak dan mengandalkan Profound Steps. Namun sekarang, tubuhnya terluka dan energi mulai terkuras. Setiap gerakan menghindar terasa jauh lebih berat. Saat pria itu terus menggempur, ia menyadari bahwa ancaman dari Jian Chen semakin melemah. Kewaspadaannya pun perlahan menurun. Dengan keyakinan penuh, ia melancarkan serangan demi serangan, berniat mengakhiri pertempuran dengan satu tebasan mematikan. Kecepatannya bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Semakin cepat serangan datang, semakin besar pula konsumsi energi Jian Chen. Jika ia masih dalam kondisi sempurna, ia bukan hanya bisa menghindar dengan mudah, tapi juga membalas. Namun kini, ia hanya bisa bertahan. Setiap kali mengelak, bahaya semakin mendekat. Dalam sekejap mata, pria itu melancarkan puluhan tebasan. Pakaian Jian Chen mulai terkoyak, noda darah bermunculan. Meski demikian, luka-luka itu belum menembus terlalu dalam. Cahaya biru kehijauan menyinari malam ketika Guan Dao itu kembali membelah udara, mengarah langsung ke tubuh Jian Chen. Ia berusaha menghindar sekuat tenaga, tetapi gerakannya sudah melambat. Tebasan itu tetap mengenai dadanya, meninggalkan luka mengerikan hingga tulang terlihat jelas. Darah mengucur deras, membasahi pakaiannya. Pria itu tertawa bengis dan terus mendekat. Melihat Jian Chen gagal menjauh, ia memanfaatkan kesempatan tersebut. Dengan kilatan cahaya cian di kakinya, ia melayangkan tendangan keras ke dada Jian Chen. Bang! Tubuh Jian Chen terlempar seperti peluru. Di udara, ia memuntahkan seteguk darah sebelum terhempas sejauh 20 meter, melewati beberapa bandit dan jatuh menghantam tanah. Tak lama kemudian, ia kembali memuntahkan darah. Wajahnya kini sepucat kertas. Dengan satu langkah cepat yang dibalut cahaya cian, pria itu melintasi jarak tersebut dan berdiri di depan Jian Chen. Senyum sinis menghiasi wajahnya. Aku beri kau satu kesempatan terakhir. Katakan rahasia yang membuatmu secepat itu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, kau akan mati. Sorot matanya menyala penuh keinginan. Bayangan tentang kekuatan yang lebih besar, kecepatan yang meningkat, dan posisi yang lebih tinggi di dalam Boundless Bandits membuat jantungnya berdegup kencang. Tubuhnya gemetar, bukan karena marah, melainkan karena gairah yang membara. Jian Chen mengusap darah di sudut bibirnya dan perlahan berdiri. Tatapannya dingin, menusuk. Aku khawatir. Kau belum cukup pantas. Meski luka parah menggerogoti tubuhnya, tak sedikit pun rasa gentar terlihat di wajahnya. Sambil berbicara, Jian Chen menyesuaikan posturnya. Tubuhnya terlihat rileks, hampir tanpa pertahanan. Genggaman tangan kanannya pada pedang pun mengendur.
Aura dirinya saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ucapan itu membuat wajah pria tersebut menggelap. Bocah, dengan kekuatanmu, kau tidak layak berkata seperti itu. Kalau kau tetap keras kepala, bersiaplah menanggung akibatnya. Sebelum kalimatnya selesai, ia sudah menerjang maju, Guan Dao di tangannya menebas ke arah bahu kanan Jian Chen. Namun Jian Chen sama sekali tidak berniat menghindar. Ia mengangkat Light Wind Sword. Gerakan pedangnya tak lebih cepat dari sebelumnya, tetapi terasa ringan, seolah melayang di udara seperti bulu. Tak ada niat membunuh yang tajam, hanya ketenangan yang dalam. Pedang dan Guan Dao bersentuhan tanpa suara benturan keras. Light Wind Sword yang tampak rapuh justru menempel pada Guan Dao seperti belatung pada luka, lalu perlahan memutar dan mengubah arah tebasan. Dalam beberapa gerakan melingkar, seluruh momentum Guan Dao dialihkan ke samping hingga senjata itu jatuh menghantam tanah. Ekspresi pria itu berubah drastis. Ia menatap Jian Chen dengan mata terbelalak, dipenuhi keterkejutan. Ia benar-benar kehilangan kendali atas senjatanya barusan. Melawan seseorang yang jauh lebih lemah darinya, hal ini sungguh sulit diterima. Apa teknik itu? Tanyanya, tak percaya. Taiji Jian, jawab Jian Chen singkat. Ia sendiri belum benar-benar mahir dalam Taiji Jian. Namun ia memahami esensinya, menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekuatan, mengalihkan dan meminjam tenaga lawan. Dalam kondisinya yang kini lemah dan hampir kehabisan energi, hanya teknik inilah yang bisa ia gunakan untuk bertahan. Taiji Jian adalah jalan bagi yang lemah untuk menundukkan yang kuat. Teknik ini sangat cocok dengan situasi Jian Chen saat ini. Sayangnya, pemahamannya masih dangkal. Ia adalah ahli One Hand Swift Sword, bukan Taiji Jian. Meski begitu, teknik ini tetap menjadi penyelamatnya. Pria itu mengernyit, mengulang nama teknik tersebut dalam benaknya. Ia lalu menggeleng. Taiji Jian? Aku belum pernah mendengarnya. Ia menatap Jian Chen dengan pandangan aneh sebelum tertawa. Bocah, meski kau lemah, aku tak menyangka kau menguasai begitu banyak teknik. Membunuhmu terasa sia-sia. Lebih baik aku menangkapmu. Dengan Saint Force yang mengalir deras, ia kembali menyerang. Ia telah memutuskan untuk menangkap Jian Chen apapun yang terjadi. Bukan Taiji Jian yang paling ia incar, melainkan rahasia kecepatan luar biasa yang dimiliki Jian Chen. Menggunakan Taiji Jian, Jian Chen menghadapi setiap serangan lawan. Setiap tebasan Guan Dao dialihkan, dipelintir, seolah kekuatan mengerikan itu tak pernah ada. Namun di balik semua itu, Jian Chen mengerahkan tenaga yang luar biasa besar. Meskipun tampak mudah, setiap pengalihan serangan menguras Saint Force-nya habis-habisan. Tubuhnya yang hanya berada di tingkat Saint, harus menanggung tekanan kekuatan Midley Saint Master. Taiji Jian hanyalah pertahanan sementara, bukan jalan untuk menyerang. Ia hanya bisa menahan, tanpa mampu membalas. Jika tidak berada di bawah tekanan terus-menerus, Jian Chen tak akan memilih teknik ini. Seiring waktu berlalu, amarah pria itu semakin memuncak. Setiap serangannya selalu dialihkan oleh teknik aneh itu. Senjata Saint miliknya terus kehilangan kendali. Bagi seorang Saint Master, ini adalah penghinaan yang tak tertahankan. Sialan! Aku tidak percaya hanya sejauh ini kemampuanku, teriaknya marah. Kekuatan yang ia keluarkan semakin besar. Jian Chen pun semakin tertekan. Wajahnya basah oleh keringat, dan Saint Force di tubuhnya mulai mengering, sedikit demi sedikit. Bab 77. Teknik Pertempuran. Serangan liar pria itu telah mendorong Jian Chen hingga ke batas kemampuannya. Bagaimanapun juga, Jian Chen sedang mengerahkan seluruh tenaganya untuk menggunakan Taiji Jian yang masih jauh dari kata mahir, hanya demi mengalihkan setiap tebasan Guan Dao lawan. Setiap kali ia berhasil memblokir dan membelokkan senjata musuh, Saint Force di dalam tubuhnya terkuras dalam jumlah besar. Dengan pertempuran sengit yang terus berlanjut, Saint Force milik mereka berdua telah terkonsumsi lebih dari setengahnya. Ditambah lagi, luka robek yang membentang di dada Jian Chen membuat tubuhnya semakin lemah seiring waktu berlalu. Bahkan sekadar bertahan kini terasa amat sulit. Kekuatan Jian Chen yang baru memasuki ranah Saint sebenarnya tidak mungkin mampu melawan seorang Midley Saint Master. Namun berkat pemahamannya yang jauh lebih tinggi terhadap ilmu pedang, serta pengalaman bertarung yang tak terhitung jumlahnya dari kehidupan sebelumnya, ia mampu bertahan hingga sekarang. Jika orang lain dengan tingkat kekuatan yang sama seperti Jian Chen berada di posisinya, jangankan bertahan lama, 10 jurus saja mungkin sudah cukup untuk merenggut nyawanya di bawah badai serangan lawan. Perbedaan antara Saint dan Saint Master memang terlampau besar. Setidaknya ada 2 tingkat kekuatan yang memisahkan mereka.
Cahaya cian kembali membelah udara malam ketika Guan Dao itu ditebaskan dengan ganas ke arah Light Wind Sword. Kali ini, Jian Chen akhirnya gagal mengalihkan kekuatan mengerikan dari tebasan tersebut. Pedangnya terpental ke belakang, dan meskipun Light Wind Sword itu sendiri tidak rusak, daya hantamnya memukul balik ke dada Jian Chen dengan suara dentuman keras. Benturan itu melemparkan tubuh Jian Chen sejauh 10 meter sebelum ia jatuh menghantam tanah. Seteguk darah kembali dimuntahkannya, butirannya berhamburan di udara. "Bocah, aku bisa melihat jelas bahwa kau bahkan tak punya tenaga untuk menghindari seranganku sekarang," ejek pria itu dengan senyum dingin. "Menurut saja dan ikut denganku." Tanpa menunggu jawaban, tubuhnya bergerak sekali lagi. Dalam sekejap mata, ia telah menempuh jarak 10 meter dan muncul tepat di hadapan Jian Chen. Kedua tangannya terulur, langsung mencengkeram ke arah leher Jian Chen. Menatap dingin pria yang mendekat dengan niat membunuh, kilatan berbahaya melintas di mata Jian Chen. Dalam hatinya, ia menghela napas pelan. "Sepertinya aku harus menggunakan jalan terakhir." Jalan terakhir itu adalah teknik penyelamat nyawa terakhir yang dimilikinya, sebuah kemampuan yang hanya ia seorang diri kuasai di seluruh benua Tianyuan, pedang jiwa. Pedang jiwa adalah teknik yang ia pahami ketika bertarung melawan Dugu Qiubai di masa lalu. Di ambang kematian, ia berhasil menerobos batas dan menguasai seni tertinggi ini. Namun tepat ketika Jian Chen hendak mengerahkan kemampuan terakhir tersebut, cahaya merah menyala tiba-tiba memenuhi langit malam. Sebuah pedang raksasa berwarna merah menyambar lurus ke arah pria parubaya yang hendak menangkap Jian Chen. Melihat pedang merah itu dari sudut matanya, pria tersebut menunjukkan ekspresi meremehkan dan mendengus pelan. Ia segera mundur dari Jian Chen, sementara cahaya cian di lengan kanannya tiba-tiba meledak terang, menyelimuti seluruh lengannya. Dengan Saint Force atribut angin yang mengalir deras, ia mengayunkan lengannya dan dengan kokoh menangkap pedang merah menyala itu. Memanfaatkan celah ini, Jian Chen segera bangkit dari tanah. Ia menoleh ke arah penyelamatnya dengan sorot mata penuh rasa terima kasih. Pemilik pedang merah itu adalah seorang tentara bayaran berusia sekitar 20 hingga 30 tahun. Penampilannya biasa saja, tipe orang yang mudah tenggelam di tengah kerumunan. Namun bagi Jian Chen, wajah ini tidak asing sama sekali. Dialah Mu Yun, pria ramah yang sempat berbincang dengannya di perjalanan. Pria parubaya itu menyeringai ke arah Mu Yun. "Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri." Mu Yun justru tersenyum aneh dan tertawa ringan. "Kau juga hanya Midley Saint Master. Tidak sejauh itu lebih kuat dariku. Aku bebas bicara apapun." Pedang di tangan Mu Yun memancarkan cahaya yang menyilaukan, disertai panas yang kian meningkat. Dalam kegelapan malam, pedang itu menerangi sekeliling mereka dengan sinar merah terang. Suhu di sekitar pun naik dengan cepat. Dalam beberapa napas saja, seluruh pedang telah diselimuti cahaya merah menyala, berdenyut-denyut seolah benar-benar terbakar api. Merasakan gelombang Saint Force yang memancar tanpa henti dari pedang tersebut, alis pria parubaya itu berkerut. Ia melepaskan genggamannya, lalu menghantamkan telapak tangannya dengan keras ke sisi pedang. Bang! Terhantam oleh serangan penuh tenaga itu, pedang Mu Yun terpental ke samping. Namun berkat pengalaman tempurnya, Mu Yun memanfaatkan dorongan tersebut untuk berputar. Pedangnya melukis lintasan melingkar di udara, lalu kembali menebas ke arah lawan. "Karena kau ingin mati, akan kupenuhi keinginanmu," teriak pria itu. Guan Dao di tangannya berkilat cian saat diayunkan, angin sepoi menyertai gerakannya, melesat menuju pedang merah menyala itu. Kelang! Dua senjata Saint saling bertabrakan, memunculkan suara benturan logam yang menggema. Saat senjata mereka terpisah, Mu Yun terhuyung mundur sejauh 10 meter. Sebaliknya, pria parubaya itu berdiri tegak seperti gunung Tai, tanpa bergeser sedikit pun. Dengan sekali pandang, sudah jelas siapa yang unggul dan siapa yang tertinggal. Berdiri di samping, Jian Chen tahu bahwa Mu Yun masih kalah jauh dari pria tersebut. Namun kekuatan Mu Yun tetap berada di atas dirinya sendiri. Menurut perhitungan Jian Chen, kekuatan Mu Yun setidaknya berada di antara Midley Great Saint hingga Peak Great Saint. Meski demikian, perbedaan dengan Midley Saint Master itu masih terlalu besar. Karena atribut anginnya, pria tersebut unggul dalam kecepatan, tetapi daya serangnya sedikit lebih lemah dibanding Mu Yun yang memiliki atribut api. Atribut api adalah atribut langka, hanya kalah dari cahaya dan kegelapan, dan dikenal sebagai atribut terkuat dalam hal daya hancur. Jika pria itu mengandalkan kecepatan dan karakteristik atribut anginnya sepenuhnya, ia pasti akan menekan Mu Yun habis-habisan. Jian Chen yakin, jika pertarungan berlanjut seperti itu, Mu Yun tak akan mampu bertahan lama.
Namun jika dirinya dan Mu Yun berada dalam kondisi puncak dan bertarung bersama, Jian Chen yakin mereka bisa mengalahkan pria parubaya itu. Sayangnya, tubuh Jian Chen telah mengalami luka parah. Bagian-bagian vitalnya telah menerima hantaman berat. Dalam kondisi seperti sekarang, membantu Mu Yun hanyalah angan-angan. Bahkan berdiri pun sudah terasa amat berat. Niat membunuh berkilat di mata pria parubaya itu saat ia mengarahkan serangan ke Mu Yun. Tanpa memberi waktu bagi Mu Yun untuk menstabilkan diri, ia mengumpulkan angin di sekitar Guan Dao dan melesat maju. Yang tertinggal di tempatnya hanyalah bayangan samar. Dalam sekejap, ia telah muncul di depan Mu Yun dan menebas ke arah kepalanya dengan kecepatan mengerikan. Menghadapi Mu Yun, pria itu sama sekali tidak menahan diri. Sejak kemunculan Mu Yun, niatnya sudah jelas, membunuh tanpa ampun. Tidak ada sesuatu pun pada diri Mu Yun yang membangkitkan minatnya selain sebagai penghalang. Wajah Mu Yun mengeras. Ia berteriak marah, sementara pedang di tangannya memerah semakin dalam, memancarkan panas membara. Api tiba-tiba menyembur, menyelimuti seluruh pedang. Dengan pedang api itu, Mu Yun mengayunkannya ke arah Guan Dao yang dibalut angin. Begitu pedang itu diayunkan, ia berubah menjadi 3 ular api raksasa. 2 melesat ke arah Guan Dao, sementara yang ketiga menerjang langsung ke arah lawan. Bang! Guan Dao dan 2 ular api bertabrakan dengan ledakan keras. 2 ular api itu terbelah, percikan api menyebar ke segala arah. Dari kejauhan, pemandangan itu tampak seperti bunga api yang sedang mekar. Sementara 2 ular api tertahan, ular api ketiga melaju tanpa hambatan. Suhunya meningkat tajam, menyerupai harimau buas yang menerkam ke arah pria parubaya itu. Saat ular api ketiga mendekat, pria tersebut melepaskan satu tangannya dari Guan Dao. Ia memadatkan Saint Force angin di tinjunya, lalu menghantamkan pukulan lurus ke depan. Pukulan itu menghantam ular api dengan dentuman menggema. Api pun tercerai-berai di udara, percikannya menghiasi langit malam sesaat sebelum lenyap. Setelah menghancurkan ular api itu dengan tinjunya, pria parubaya tersebut menghentikan serangannya dan menatap Mu Yun dengan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Ini teknik pertempuran? Tak kusangka kau benar-benar menguasainya. Tak seorang pun menyadari bahwa tinju kanannya telah berubah merah menyala dan membengkak sedikit akibat panas. Mendengar ucapan itu, Jian Chen menatap Mu Yun dengan ekspresi tak kalah terkejut. Ia memang tidak terlalu akrab dengan teknik pertempuran, tetapi ia tahu betul bahwa teknik semacam itu adalah harta langka di benua Tianyuan. Dengan teknik pertempuran, kekuatan seseorang bisa meningkat berkali-kali lipat, sesuatu yang mustahil dimiliki orang biasa. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa seorang tentara bayaran berpenampilan biasa seperti Mu Yun akan memiliki benda seberharga itu. Bahkan Great Saint Master pun belum tentu memilikinya. Teknik pertempuran pun memiliki tingkatan tinggi dan rendah. Meskipun ini adalah perjalanan pertamanya di dunia luar, Jian Chen telah membaca banyak kitab di perpustakaan keluarga, sehingga pengetahuannya sama sekali tidak kalah dari tentara bayaran veteran. Dengan pengamatannya, ia bisa memastikan bahwa baik teknik pertempuran maupun metode kultivasi Mu Yun jelas berada di tingkat atas. Metode biasa tidak mungkin mampu menciptakan api nyata hanya dengan kekuatan seorang Great Saint semata. Bab 78. Kemenangan yang kejam. Mu Yun tersenyum dingin dan berkata, "Ternyata kau masih punya sedikit pengetahuan. Benar, ini memang sebuah teknik pertempuran." Pria parubaya itu menarik napas tajam, menatap Mu Yun dengan sorot mata serakah. Di benua Tianyuan, teknik pertempuran adalah harta yang sangat berharga. Selain klan-klan besar yang telah berdiri selama banyak generasi atau para ahli puncak, hampir tidak mungkin bagi seorang kultivator biasa untuk memilikinya. Meski sesekali ada kultivator yang mendapatkan teknik pertempuran karena keberuntungan, kejadian semacam itu amat jarang. Tanpa takdir luar biasa dan nasib yang menentang langit, peluang untuk memperoleh teknik pertempuran nyaris tidak ada. Meski pria itu adalah seorang Middle Saint Master dan dianggap sebagai salah satu ahli kuat di kelompok bandit tanpa batas, ia sendiri belum pernah menguasai satu pun teknik pertempuran. Bahkan hanya melihatnya saja sudah cukup membuat darahnya mendidih. Sayangnya, tingkat kekuatannya masih belum memenuhi syarat untuk menerima teknik pertempuran dari dalam kelompok bandit itu sendiri. Pria parubaya itu menggerakkan perlahan tinju kanannya, merasakan sensasi panas menyengat yang masih tertinggal. Namun bukannya marah, hatinya justru dipenuhi kegembiraan. Dengan pengalamannya, sekali pandang saja ia sudah bisa menilai bahwa teknik pertempuran yang digunakan Mu Yun berada di tingkat tinggi. Meski ia memiliki atribut angin, keinginannya terhadap teknik pertempuran beratribut api sama sekali tidak berkurang. Bagaimanapun juga,
Teknik pertempuran adalah harta tak ternilai di benua Tianyuan. Semakin kuat tekniknya, semakin tak terukur pula nilainya. Hahaha, para dewa benar-benar memihakku hari ini. Bocah-bocah, semua teknik kalian akan menjadi milikku. Pria itu tertawa keras, penuh kegirangan. Dalam benaknya, baik rahasia kecepatan Jian Chen maupun teknik pertempuran Mu Yun akan dengan mudah ia rampas dan kuasai. Kesombongan yang menjijikkan. Kau terlalu menilai dirimu sendiri, ejek Mu Yun dengan nada dingin. Ia mengangkat tangannya, dan pedang merah di genggamannya langsung menyala, api berkobar menerangi langit malam. Saat pedang itu ditebaskan ke arah lawan, aura tersembunyi menyebar ke segala penjuru, begitu tipis hingga hampir mustahil dirasakan oleh orang biasa. Namun bagi Jian Chen, yang memiliki jiwa sangat kuat, aura samar itu terlihat jelas. Begitu ia menyadari sumber aura tersebut, matanya langsung membelalak karena terkejut. Melihat tekanan dahsyat yang terpancar dari pedang itu, pria parubaya tersebut menyeringai. Bocah, meskipun kau memiliki teknik pertempuran khusus, kekuatanmu tetap terlalu lemah. Tepat ketika pedang api itu hampir menyentuh pakaiannya, tubuhnya lenyap menjadi bayangan semu, membuat tebasan Mu Yun hanya menghantam udara kosong. Begitu pria itu menghilang dari pandangan, ekspresi Mu Yun langsung mengeras. Tiba-tiba, suara siulan tajam dari bilas senjata terdengar dari belakang. Dalam sekejap, Mu Yun mengubah pedangnya menjadi 3 ular api raksasa dan mengarahkannya ke belakang. Di udara, ketiga ular api itu menyatu, berubah menjadi seekor ular api yang jauh lebih besar. Pelang! Benturan keras menggema ketika ular api raksasa itu menelan baik Mu Yun maupun lawannya. Ledakan energi membuat api menyembur ke segala arah sejauh puluhan meter. Ketika gelombang panas merah menyapu melewati Jian Chen, suhu ekstremnya membuat pakaian Jian Chen menghitam terbakar. Jika bukan karena bajunya telah basah oleh darah, mungkin kain itu sudah langsung terbakar menjadi abu. Di tengah kobaran api yang menyilaukan, Mu Yun dan pria parubaya itu sama-sama terhuyung mundur. Keduanya tampak kelelahan akibat benturan tersebut. Rambut Mu Yun yang semula rapi kini berantakan, wajahnya pucat, dan bahkan kilau pedang apinya mulai meredup. Sementara itu, meski pria parubaya itu dilindungi oleh Saint Force atribut angin, pakaiannya yang tadinya bersih kini dipenuhi bekas gosong. Kedua lengan bajunya bahkan telah hancur berantakan. Karena penggunaan teknik pertempuran, pertarungan antara Mu Yun dan pria parubaya itu jauh lebih dahsyat dibandingkan pertempurannya melawan Jian Chen sebelumnya. Kobaran api terang menarik perhatian para tentara bayaran dan bandit di sekitar. Baik dari kedua kubu, semuanya segera menoleh ke arah sumber cahaya itu. Ketika mereka melihat nyala api yang mencolok, beberapa tentara bayaran yang berada agak jauh berteriak kaget. Itu api sungguhan. Kecuali Earth Saint Master, mustahil memunculkan api begitu saja. Jangan-jangan. Itu teknik pertempuran? Teknik pertempuran? Itu benar-benar teknik pertempuran. Ada seseorang di sini yang menguasai teknik pertempuran. Baik bandit maupun tentara bayaran, semuanya berseru kagum ketika menyadari Mu Yun memiliki teknik pertempuran. Tak seorang pun bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Teknik pertempuran terlalu langka dan mahal di benua Tianyuan. Bagi kebanyakan tentara bayaran biasa, seumur hidup mereka mungkin tidak akan pernah melihat satu pun. Setelah keterkejutan itu mereda, mata setiap orang mulai dipenuhi keserakahan. Teknik pertempuran adalah sesuatu yang paling didambakan para kultivator. Hasrat terhadap teknik ini bahkan melampaui keinginan mereka terhadap metode kultivasi. Dengan teknik pertempuran, kekuatan seseorang bisa meningkat berkali-kali lipat. Tak jarang orang saling membunuh demi memperebutkannya. Memiliki teknik pertempuran berarti memiliki perlindungan tambahan untuk hidup. Melihat keserakahan yang muncul di mata banyak orang, Jian Chen tak bisa menahan diri untuk menyipitkan mata. Ia sangat memahami sifat manusia. Kekuatan Mu Yun telah melampaui perkiraannya, dan kini teknik pertempuran itu terungkap di depan semua tentara bayaran. Teknik pertempuran adalah harta berharga yang dapat membawa bencana bagi pemiliknya. Dengan kekuatan Mu Yun yang masih tergolong lemah, kehilangan nyawa demi teknik ini sama sekali bukan hal yang mustahil. Saat ini, Jian Chen tidak hanya merasa berutang budi pada Mu Yun, tetapi juga khawatir akan keselamatannya. Meski mereka baru saling mengenal dan bertemu karena kebetulan, Jian Chen tahu betul bahwa Mu Yun mempertaruhkan segalanya, bahkan memperlihatkan teknik pertempurannya, semata-mata untuk menyelamatkannya. Menatap Mu Yun dengan tatapan penuh gairah, pria parubaya itu tertawa. Teknik pertempuran yang luar biasa. Kau bahkan berhasil menahan serangan penuh kekuatanku sebagai Great Saint. Ia berhenti sejenak sebelum menyeringai lagi. Namun, dengan bantuan teknik pertempuran,
Kau hanya bisa menahan serangan itu sementara. Itu bukan kekuatanmu sendiri. Aku ingin tahu, berapa lama lagi kau bisa bertahan? Setelah berkata demikian, ia mengangkat Guan Dao tinggi-tinggi. Tepat saat ia bersiap menebaskannya ke arah Mu Yun, gelombang energi kuat lainnya tiba-tiba melesat dari kejauhan. Merasakan energi itu, wajah pria parubaya tersebut langsung dipenuhi kegembiraan. Ia mengira para ahli dari pihak bandit yang gagal dibunuh oleh para kapten tentara bayaran telah kembali dan kini datang untuk membantunya. Dari balik bayangan kejauhan, beberapa sosok berlari cepat ke arah mereka. Dalam beberapa saat, wujud mereka terlihat jelas. Begitu para tentara bayaran mengenali siapa mereka, sorak kegembiraan langsung menggema. Para kapten kembali. Kapten Lang Tian kembali dengan kemenangan. Itu juga Kapten Xia Hou. Mereka telah membunuh para ahli bandit tanpa batas. Diterangi oleh kobaran api di sekitar, semua orang bisa melihat bahwa 5 orang yang kembali itu penuh luka. Pakaian mereka basah oleh darah, dan beberapa di antaranya bahkan memanggul mayat di bahu mereka. Mendengar sorakan tersebut, wajah pria parubaya dan para bandit lainnya langsung berubah muram. Pria itu menoleh, menatap Xia Hou dan rombongannya dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Bagaimana kalian bisa kembali hidup-hidup? Tanyanya dengan suara bergetar, menelan ludah dengan susah payah. Ia tahu betul, kembalinya para kapten tentara bayaran berarti kelompok bandit tanpa batas telah berada di ambang kehancuran. Jika tidak, yang kembali seharusnya adalah para ahli dari pihak bandit, bukan mereka. Ucapan itu membuat kelima orang tersebut menatapnya. Perlahan, mereka menurunkan mayat-mayat yang mereka bawa, lalu menatap pria parubaya itu dengan niat membunuh yang mengental. Merasakan tekanan niat membunuh dari 5 ahli tersebut, jantung pria parubaya itu berdegup kencang. Tanpa ragu, ia berteriak, situasinya buruk, semua mundur. Bahkan sebelum kalimatnya selesai, ia sudah menyingkirkan Guan Dao-nya dan melesat pergi dengan kecepatan maksimum. Meski kelima tentara bayaran itu terluka, unta kurus tetap lebih besar daripada kuda. Menghadapi 5 orang sekaligus, ia sama sekali tak punya peluang menang. Begitu pria itu bergerak, 2 dari 5 tentara bayaran segera mengejarnya. Mendengar perintah tadi, para bandit lainnya langsung menghentikan perlawanan dan berpencar ke segala arah. Bunuh! Jangan biarkan satu pun lolos. Mendengar perintah itu, seluruh tentara bayaran yang tersisa segera bergerak, mengejar para bandit yang melarikan diri. Kebencian mereka terhadap bandit tanpa batas telah mengakar hingga ke tulang, mana mungkin mereka membiarkan musuh pergi begitu saja. Dengan para ahli mereka tewas dan satu-satunya sosok kuat melarikan diri, semangat juang para bandit runtuh seketika. Yang tersisa di benak mereka hanyalah melarikan diri. Sebaliknya, para tentara bayaran justru semakin bersemangat. Kembalinya para kapten dalam keadaan hidup setelah mengalahkan para ahli bandit tanpa batas telah membakar keberanian mereka. Bahkan mereka yang kelelahan pun seolah mendapatkan tenaga baru, mengejar dan membantai para bandit tanpa ampun. Suara pembantaian menggema di malam hari, namun tak lama kemudian, suasana kembali tenang. Dipimpin oleh 3 ahli tentara bayaran yang tersisa, mereka berhasil membunuh sebagian besar bandit. Hanya segelintir yang benar-benar cepat yang berhasil melarikan diri dengan nyawa mereka. Kemenangan. Kita menang. Bandit tanpa batas telah kita kalahkan. Kita mengalahkan bandit tanpa batas. Ketika pertempuran benar-benar berakhir, para tentara bayaran yang tersisa bersorak dengan lantang. Bandit tanpa batas adalah mimpi buruk terbesar bagi para tentara bayaran, perwujudan dewa kematian yang tampaknya tak terkalahkan. Mengalahkan mereka adalah pencapaian besar yang patut dibanggakan. Bab 79. Mengumpulkan sisa-sisa pertempuran. Pada saat itu, 2 sosok samar berlari kembali dari kejauhan dan berhenti di hadapan sekelompok tentara bayaran. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya mengejar pria parubaya itu. Keduanya tampak berusia sekitar 30 hingga 40 tahun. Wajah mereka berlumuran darah, tubuh mereka dipenuhi luka, hingga pakaian yang dikenakan berubah merah pekat. Meski wajah mereka pucat karena kelelahan, sorot mata mereka masih memancarkan semangat yang belum sepenuhnya padam. Melihat mereka kembali dengan tangan kosong, sudah jelas bahwa pria parubaya itu berhasil meloloskan diri. Orang itu memiliki atribut angin, jadi kecepatannya memang di atas kita. Salah satu dari mereka berkata dengan nada penuh penyesalan. Walau kekuatan kami lebih unggul, dalam kondisi seperti ini kami tidak mampu mengejarnya. Pada akhirnya, dia tetap kabur. Sudahlah, kalau dia kabur, biarlah,
Ujar seorang pria yang lebih tua sambil berdiri di dekat nyala api yang masih berkobar. Kulitnya sudah mulai menggelap terkena panas. Aku benar-benar tidak menyangka kita akan bertemu dengan bandit tanpa batas. Tak heran mereka begitu kuat. Kalau bukan karena dermawan misterius yang bergerak dari balik bayangan, mungkin kita tak akan pernah kembali hidup-hidup. Orang yang mampu menyelamatkan nyawa kita seperti itu jelas bukan orang sembarangan. Ucapan itu membuat para tentara bayaran lain yang baru kembali setelah membunuh beberapa bandit tertegun. Di wajah mereka tergambar kelegaan bercampur sisa ketakutan yang belum sepenuhnya hilang. Kapten Langtian, apakah kau baik-baik saja? Seorang tentara bayaran mendekat dan bertanya dengan nada khawatir. Pria yang disebut Langtian perlahan menunduk, menatap luka-luka di tubuhnya, lalu menggeleng pelan. Aku terluka, tapi belum sampai mengancam nyawa. Ia menatap para tentara bayaran di sekelilingnya dan menghela napas panjang. Dengan suara berat, ia berkata, sayang sekali. Yun Bai Mu, kapten dari pasukan bayangan gurun, gugur di tangan para ahli bandit tanpa batas. Begitu kabar itu terdengar, banyak tentara bayaran menunjukkan wajah berduka, terutama mereka yang berasal dari bayangan gurun. Pukulan ini sangat berat bagi mereka. Namun, bagi para pengembara Tian Yuan Kontinent, kematian adalah sesuatu yang terlalu sering mereka saksikan. Setelah masa berkabung singkat, kebanyakan dari mereka kembali menenangkan diri. Saudara-saudara, Langtian melanjutkan, meski kita berhasil memukul mundur bandit tanpa batas, ini hanyalah kelompok kecil. Jika kita bertemu rombongan yang lebih besar, atau bahkan pasukan elit mereka, maka kita semua akan mati di perjalanan. Kita tak boleh tinggal di sini terlalu lama. Cepat obati luka kalian dan makamkan saudara-saudara kita yang gugur. Setelah itu, kita harus segera berangkat. Para tentara bayaran langsung bergerak. Mereka saling membantu membalut luka dan mengoleskan obat herbal. Mereka yang kondisinya lebih baik dan tidak terlalu terluka segera menggali lubang dan mengangkut jasad rekan-rekan mereka. Semua orang bekerja dalam diam. Tak ada percakapan, hanya gerakan sunyi yang dipenuhi duka. Suasana terasa begitu berat, seakan malam itu sendiri ikut menekan hati mereka. Jian Chen memandang sekeliling dan menghela napas dalam hati. Mereka memang menang melawan bandit tanpa batas, tetapi baginya ini adalah kemenangan yang pahit. Setelah satu pertempuran, gabungan 3 kelompok tentara bayaran kini menyusut menjadi kurang dari 100 orang, itu pun sebagian besar terluka. Kekuatan tempur mereka turun hingga sepertiga dari semula. Dari 10 ahli yang memimpin serangan, hanya 5 yang kembali, semuanya dengan luka parah. Salah satu kapten bahkan gugur, membuat kekuatan mereka semakin merosot tajam. Jian Chen, apakah kau baik-baik saja? Lukamu parah? Suara yang familiar terdengar dari belakangnya. Jian Chen menoleh dan melihat Mu Yun berdiri di sana. Ia tidak tahu sejak kapan Mu Yun berada di belakangnya, namun kini pemuda itu tampak jelas di hadapannya. Kondisi Mu Yun sendiri juga tidak terlalu baik. Wajahnya pucat tak wajar. Meski saat bertarung melawan pria parubaya ia terlihat gagah dan penuh tekanan, penggunaan teknik pertempuran telah membebani tubuhnya secara berlebihan, melampaui batas kekuatannya sendiri. Jian Chen menggeleng pelan. Aku baik-baik saja. Ia berhenti sejenak, lalu menatap Mu Yun dengan ekspresi rumit. Mu Yun, teknik pertempuranmu telah terlihat oleh semua tentara bayaran di sini. Di perjalanan nanti, kau harus jauh lebih berhati-hati. Begitu tiba di tempat yang aman, sebaiknya kau menjauh dari rombongan. Kalau tidak, aku khawatir akan ada orang yang berniat buruk. Mu Yun melirik para tentara bayaran yang sibuk bekerja. Jian Chen, terima kasih atas perhatianmu. Aku akan lebih waspada mulai sekarang. Namun, dari raut wajahnya, sama sekali tidak terlihat kekhawatiran. Dalam pandangannya, para tentara bayaran ini bukanlah ancaman yang berarti. Melihat sikap Mu Yun yang tenang, Jian Chen merasa sedikit terkejut. Walau kekuatan Mu Yun memang mengesankan, Jian Chen tetap merasa bahwa melindungi diri di tengah rombongan seperti ini bukanlah perkara mudah. Mu Yun mengeluarkan sebuah botol giok putih dari cincin spasialnya dan menyerahkannya pada Jian Chen. Ini obat penyembuh kelas atas. Minumlah dan pulihkan dirimu. Terima kasih. Jian Chen menerimanya tanpa menolak. Tak perlu sungkan. Aku akan mengobati lukaku sendiri, lalu membantu yang lain, kata Mu Yun sambil melambaikan tangan, kemudian beranjak pergi. 2 jam kemudian, semuanya telah selesai. Para tentara bayaran yang gugur dimakamkan dengan layak, sementara jasad bandit tanpa batas dibiarkan begitu saja. Kebencian para tentara bayaran terhadap bandit-bandit itu bahkan tak hilang setelah kematian, sehingga mereka tak sudi menguburkan mayat-mayat musuh. Dalam 2 jam tersebut,
Jian Chen telah merawat lukanya secara sederhana dan mengganti pakaian yang berlumuran darah dengan setelan baru. Sebelum berangkat, ia memang telah menyiapkan puluhan pakaian cadangan, jadi ia sama sekali tidak khawatir. Ayo berangkat. Begitu semuanya siap, sebuah teriakan terdengar sebagai tanda untuk bergerak. Rombongan pun melanjutkan perjalanan di tengah malam, tanpa beristirahat ataupun tidur. Setelah penyergapan bandit tanpa batas, mereka tak ingin berlama-lama di tempat berbahaya ini. Bahkan berhenti sejenak pun terasa mengancam nyawa. Kekuatan rombongan kini jauh berkurang. Banyak bandit tanpa batas yang berhasil melarikan diri. Jika mereka kembali membawa pasukan yang lebih besar, maka rombongan ini takkan punya peluang untuk bertahan hidup, apalagi membalikkan keadaan. Jian Chen dengan susah payah naik ke atas kudanya dan mengikuti rombongan dalam gelap. Di atas punggung kuda, ia memejamkan mata, mengendalikan Saint Force-nya dengan hati-hati untuk menyembuhkan luka dalam. Sebelumnya, ia telah menerima banyak serangan berat dari pria parubaya itu, sehingga kerusakan di tubuhnya cukup parah. Selain itu, sebagian besar Saint Force-nya telah terkuras, membuat tubuhnya terasa sangat lemah. Bahkan gerakan sederhana pun terasa sulit, apalagi bertarung. Karena kini ia sedang menjelajahi Tianyuan kontinent dan bisa menghadapi bahaya kapan saja, kekuatan adalah segalanya. Maka dari itu, Jian Chen terus berusaha memulihkan diri tanpa berani lengah sedikit pun. Rombongan bergerak cepat di jalan. Karena takut bala bantuan bandit tanpa batas menyusul mereka, kecepatan mereka jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Meski begitu, lajunya tetap tak lebih cepat dari manusia biasa yang berlari sekuat tenaga. Gerobak-gerobak penuh barang membatasi kecepatan mereka. Bahkan dengan kecepatan seperti sekarang, beberapa gerobak hampir terbalik saat melewati jalan yang tidak rata. Dalam kondisi seperti ini, Jian Chen tak berani memasuki kondisi pemulihan penuh. Akibatnya, luka-lukanya pulih dengan sangat lambat. Tanpa sadar, pikirannya melayang pada ibunya, Bei Yuntian. Ia masih mengingat dengan jelas kejadian beberapa tahun lalu, ketika ia melukai saudara ketiganya, Chang Yang. Saat itu, Bei Yuntian dengan mudah menyembuhkan luka-luka tersebut, seolah tak ada kesulitan sedikit pun, bahkan tanpa meninggalkan bekas. Jika saat ini ada seorang Radiant Saint Master di sini, mungkin luka dalamnya sudah pulih jauh lebih cepat. Namun, Radiant Saint Master terlalu langka, dan kedudukan mereka sangat tinggi. Dengan kekuatan 3 kelompok tentara bayaran ini, mustahil mereka bisa mengundang satu pun dari mereka. Saat memikirkan Radiant Saint Master, sebuah cahaya ilahi tiba-tiba melintas di benaknya. Jian Chen seketika membuka mata yang semula terpejam. Dalam sekejap, kilatan cahaya terang seolah terpancar dari matanya, lalu menghilang. Benar. Aku bisa merasakan Saint Force cahaya, bahkan mengumpulkannya. Kalau begitu, mungkinkah aku bisa mengendalikannya seperti Radiant Saint Master, dan menyembuhkan lukaku sendiri? Jian Chen berpikir dengan cepat. Begitu kemungkinan itu terlintas di benaknya, jantungnya berdebar hebat, dipenuhi kegembiraan yang sulit dikendalikan. Sejak melihat Bei Yuntian menggunakan Saint Force cahaya, untuk menyembuhkan Chang Yang di kediaman Chang Yang. Jian Chen telah menyadari bahwa kekuatan itu persis energi istimewa yang selalu ia rasakan setiap kali menyerap esensi dunia saat berkultivasi. Saat itu, ia sebenarnya sangat ingin mencoba apakah ia bisa mengendalikan Saint Force cahaya. Namun, berbagai kejadian terus terjadi, membuatnya tak pernah sempat menguji gagasannya. Lambat laun, pikiran itu pun terkubur dalam benaknya. Hingga akhirnya muncul kembali pada saat ini.